Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, suatu hari seorang anak kecil menemukan seekor anak kucing yang terluka di dekat rumahnya. Anak kecil merasa kasihan pada kucing itu dan membawanya pulang. Setiap hari anak kecil itu memberinya makan, minum, dan merawat kucing itu dengan penuh kasih sayang. Meskipun pada awalnya anak kucing itu takut dan enggan mendekati anak kecil itu, namun seiring berjalannya waktu, kucing itu mulai merasa aman dan menunjukkan rasa sayang kembali kepada anak kecil tersebut. Saat kucing itu sembuh dan menjadi kuat, dia mulai menjelajahi halaman rumah dan tetangga sekitarnya. Namun, setiap kali dia mendengar suara anak kecil itu, dia segera kembali berlari ke pelukan anak kecil tersebut. Bahkan ketika kucing itu merasa kesulitan, dia tahu bahwa anak kecil itu akan selalu menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang baginya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita kembali untuk merenungkan tentang pentingnya mengasihi Yesus dan melayani sesama. Sebagai umat Kristiani, panggilan kita adalah untuk hidup dalam kasih-Nya dan melayani sesama dengan penuh kasih. Mengasihi Yesus bukanlah hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen dan tindakan yang memancarkan kasih tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan Yesus yang menanyakan kepada Petrus sebanyak 3 kali,
apakah ia mengasihi Yesus. Ini bukanlah kebetulan, tetapi suatu pengingat yang penting bagi kita tentang arti sejati dari mengasihi Tuhan itu. Saudara-saudari terkasih, mari kita mengingat kembali kisah Petrus, seorang yang tegar namun rapuh. Saat Yesus ditangkap, Petrus menyangkalnya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Namun, kasih dan kemurahan hati Yesus tidak berkesudahan. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menyatakan cintanya yang tulus kepadanya. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ia tidak hanya menanyakan perasaan Petrus, tetapi juga ingin menelisik lebih dalam tentang panggilan Petrus untuk melayani. Pertanyaan-pertanyaan ini memanggil kita semua untuk mempertimbangkan kembali panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam memberikan tugas kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, Yesus mengingatkan kita akan pentingnya melayani sesama sebagai wujud kasih kepadanya. Setiap orang di antara kita memiliki bagian dalam penggembalaan umat, baik melalui pelayanan langsung maupun dalam kasih dan kebaikan sepanjang hari. Mari kita ingat bahwa kasih Yesus dan kasih kepada Yesus tercermin dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Saat kita melayani sesama, kita sebenarnya sedang melayani Kristus itu sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci oleh perkataan Yesus sendiri, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu perbuat bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya bagiku." Bagaimanakah kita dapat mengasihi Yesus dan melayani sesama dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama, kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Selain itu, kita juga sangat berpeluang untuk menolong sesama kita, mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Tentu saja bukan hanya dalam konteks pelayanan di dalam gereja, tetapi secara luas dalam hidup komunitas kita bermasyarakat. Saudara-saudari terkasih, seperti seekor anak kucing yang merespon panggilan anak kecil itu, kita juga dipanggil untuk merespon kasih Yesus dengan mengasihinya kembali. Ketika kita mengasihi Yesus, kita juga dipanggil untuk melayani sesama dengan kasih-Nya. Seperti anak kucing yang selalu kembali kepada anak kecil itu, kita juga dipanggil untuk selalu kembali dan tetap setia kepada Yesus dalam setiap hal. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau panggil mengikuti Putra-Mu. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat melanjutkan karyanya yang sudah dimulai di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga,
komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.